Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Magister Manajemen, ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kepemimpinan, budaya, dan manajemen perubahan dalam eskalasinya melakukan proses pengelolaan sumber daya manusia dengan teori-teori terbaru, ya. Berbicara tentang kepemimpinan, ya, tentu kita pahami bahwa dunia bisnis sekarang, terutama di abad perubahan ini, abad ke-21, ya, dihadapkan pada lingkungan yang dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di sisi lain, ketidakpastian ini membutuhkan paradigma kepemimpinan yang baru, yaitu diistilahkan VUCA, volatile, yaitu perubahan yang sangat cepat dan drastis. Kondisi yang kedua, uncertain, sulitnya memprediksi masa depan secara akurat. Lalu juga C-nya, kompleks. Kondisi sekarang, semua permasalahan saling terkait dalam konteks permasalahan global. Permasalahan di satu negara bisa menjadi pemicu masalah di tempat lain. Misalkan negara penghasil minyak, jika negara tersebut merupakan pensuplai komoditi minyak bumi bagi sebagian besar negara di dunia, ketika bermasalah ya terkait juga. Dan dalam konteks VUCA yang keempat yaitu ambigus, yaitu kurangnya kejelasan makna satu peristiwa. Jadi ketika peristiwa itu terjadi tidak melulu konteksnya sesuai yang terbaca. Misalkan eh, tidak adanya suplai minyak mentah. Nah, itu bukan hanya minyak mentahnya yang tidak ada, tetapi mungkin saja keterkaitannya adalah dengan pergolakan politik, pergeseran cara pandang terhadap lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana model kepemimpinan terkini atau kontemporer yang menjadi rujukan, ya. Hal yang pertama yang harus diperhatikan, konsep model kepemimpinan kontemporer adalah kepemimpinan yang transformasional, di mana di dalamnya seorang pemimpin mampu menginspirasi dan memotivasi pengikut-pengikutnya melampaui kepentingan pribadi si pemimpin itu sendiri, tentunya dengan kerja yang luar biasa. Model kedua, kepemimpinan kontemporer adalah kepemimpinan yang mampu melayani atau servant, di mana pemimpin berperan sebagai pelayan yang tentunya harus tulus ikhlas bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya atau pengikutnya. Dan yang ketiga, agile. Agile itu lincah. Pemimpin harus mampu membaca situasi zaman dan menekankan pada kemampuan untuk adaptabilitas. Nah, konsep kepemimpinan atau konsep survival sekarang tidak hanya melulu terhadap kekuatan, tidak hanya melulu terhadap kecerdasan, tetapi juga mampu adaptif, ya. Ketika adaptabilitasnya tinggi, perubahan apapun bisa dihadapi dengan tentunya kolaborasi dan kecepatan dalam merespon perubahan lingkungan. Oke. Bagaimana fokus, ya? Fokus kepemimpinan transformasional itu sendiri dikaitkan dengan kemampuannya untuk memberikan inspirasi dan memberikan motivasi kepada pengikutnya. Tadi disebutkan melampaui kepentingan dirinya, kepentingan pribadinya, dan tentunya dengan menunjukkan kinerja yang luar biasa. Sekaligus di dalamnya
mampu mengembangkan kapasitas kepemimpinan dalam diri pengikut itu sendiri. Ada 4 karakteristik ya, karakteristik inti sebagai pemimpin transformasional. Yang pertama, dia sebagai pemberi pengaruh yang ideal atau idealize influence. Jadi, dia memberikan pengaruh yang terbaik yang wujudnya adalah dijadikannya dia sebagai panutan, tentunya dengan memiliki harisma dan etikabilitas yang baik. Yang kedua, inspirational motivation. Dia mampu menjadi seseorang yang bisa memberikan motivasi, inspirasional ya. Jadi tidak hanya motivasinya yang baik, tetapi memang menjadi inspirasi. Misalkan dengan menunjukkan visi masa depan yang jelas dan menarik, biasanya dengan menggunakan simbol dan bahasa yang membangkitkan semangat dan optimisme tim. Yang ketiga, intellectual stimulation, ya. Dia memiliki stimulasi yang berbasis intelektual, mampu menantang kondisi yang status quo dengan berbagai inovasinya, mendorong kreativitas dan mengajak pengikut-pengikutnya untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara inovatif dan tentunya kritis. Yang keempat, kepemimpinan transformasional itu ditunjukkan dengan kemampuan pertimbangan individual atau individualized consideration yang mampu bertindak sebagai coach, pelatih, maupun sebagai mentor secara personal. Dia mampu memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan perkembangan setiap anggota tim secara personal. Robert Greenleaf memberikan sebuah eh, alternatif filosofi dalam memimpin yang diistilahkan filosofi servant leadership. Nah, dia membalikan piramida kepemimpinan tradisional, di mana pemimpin berperan pertama dan utama sebagai pelayan yang tulus bagi kebutuhan, pengembangan, dan kesejahteraan pengikutnya. Ini ditandai dengan kemampuannya untuk listening, mendengar, awareness, ya tentunya sadar ya apa yang terjadi. Lalu juga empati, ya memiliki empati, berusaha memahami perasaan orang lain, dan juga berani mengakui keunikan setiap individu dalam tim. Kalau dalam konteks listening, dia berkomitmen untuk selalu memastikan mendengar apa yang menjadi keinginan dan harapan kelompok. Untuk hal yang berkaitan kesadaran, dia sadar akan keberadaan dirinya dan kesadaran situasi yang tinggi dengan diiringi etika yang terbaik. Etika yang mampu membuat tim menjadi bersemangat dan menjadikan dia sebagai contoh. Selanjutnya persuasion, ya, mengandalkan kemampuannya membujuk, membangun sebuah konsensus sehingga tidak hanya berorientasi memerintah saja, tetapi juga membangun komitmen. Selanjutnya growth, ya. Growth di sini diartikan sebagai tumbuh atau membangun kemampuan menumbuhkan rasa semangat, kepercayaan diri, dan optimisme. Dan yang terakhir, community, memastikan semua kemanfaatan kepemimpinannya bagi keseluruhan timnya, tidak hanya kepentingan dirinya, sehingga dapat membangun rasa kebersamaan dan komunitas di dalam organisasi. Dalam konteks agile leadership, ya, leadership yang lincah, respon terhadap VUCA yang tadi jelaskan dengan prinsip pengembangan, diingat, VUCA itu berkaitan dengan vola,
volatilitas atau volatility, yaitu pemimpin yang mampu menghadapi kondisi lingkungan yang cepat berubah, volatile ya, dan juga tidak stabil. Dia juga mampu melihat kondisi lingkungan yang uncertain, ya VUCA itu, tidak pasti dan kompleks serta ambiguitas. Ini semua dihadapi dengan kemampuan agile leadership berupa kemampuan adaptabilitas, cepat menyesuaikan arah strategi, lalu juga psychological safety, berani mengambil resiko dalam tim, sehingga jalan keluar bisa didapatkan lebih awal tanpa terjadi permasalahan yang lebih besar dulu, baru diambil langkah. Dan yang ketiga, pemimpin yang lincah atau agile leadership adalah mampu mendistribusikan sumber daya, distributed power, sehingga dia dengan keahliannya mendelegasikan kepada orang yang tepat dan membangun pemberdayaan tim secara mandiri. Selanjutnya, ada beberapa kearifan lokal di lingkungan daerah kita atau bangsa kita, berupa budaya-budaya yang tentunya bisa menjadi modal kebersamaan meraih cita-cita dalam tim, seperti kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan tentunya rasa hormat ya terhadap yang lebih senior. Ini ditandai oleh model kearifan yang tentunya di dalamnya tidak hanya menyangkut kearifan lokal yang berlaku, tetapi jika dikaitkan dengan model kontemporer, tentu ini bisa menjadi filosofi yang mendunia, ya. Oke. Dalam hal misalkan kearifan lokal, gotong royong, ya, model kontemporernya dipahami sebagai kepemimpinan transformasional yang memiliki visi dan motivasi untuk perubahan. Dalam hal konteks kearifan lokal, ya istilahnya budaya Jawa itu mengasuh dan membimbing, ngemong. Nah, model kontemporer adalah leadership yang memiliki karakter servant, melayani, mendahulukan pengikut. Dan yang terakhir dalam konteks kearifan lokal, menjaga keseimbangan perasaan, musyawarah, apa namanya, saling menghormati. Nah, ini dalam konteks model kontemporer diistilahkan seseorang yang memiliki kemampuan agile dalam memastikan dia mudah beradaptasi dan berkolaborasi dengan cepat dalam tim. Selanjutnya kita lihat bagaimana budaya organisasi ini merupakan DNA atau lebih jelasnya merupakan jiwa ya yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya yang di dalamnya ada istilahnya artifak ya, things you can see and touch ya. Dia apa namanya kemampuan yang tampak dan terdengar ya, terlihat dan terdengar, bisa disentuh. Lalu juga expose value ya, apa yang what is understood to be value, apa yang bisa diketahui dari sebuah nilai ya, yang bisa dijadikan nilai-nilai yang dianut dan tentunya basic assumption ya, merupakan underlying, merupakan keyakinan ya, persepsi dan perasaan yang begitu mendarah daging. Semuanya berbasis tiga lapisan budaya Sein ya. Tadi artefak di mana secara tampak ini merupakan elemen yang tampak, misalkan cara berpakaian yang sopan, bahasa yang santun, jelas dan mudah dimengerti, tata ruang yang nyaman. Nah, lalu juga
nilai budaya lain yang harus didepankan dalam kondisi kontemporer sekarang adalah membangun nilai ya. Jangan lupa nilai-nilai yang dianut ini menjadi ciri khas yang di dalamnya tentunya dapat dibangun dengan strategi yang jelas, tujuan yang terukur, dan filosofi yang mengiringi pencapaian visi dan misi. Dan yang terakhir, asumsi dasar atau tadi disebutkan basic underlying assumption ya. Ini merupakan keyakinan, persepsi, perasaan yang tentunya sudah mendarah daging dan menjadi habit ya, yang wajar ya. Sehingga dari modal dasar kearifan yang dibangun secara kontemporer bisa membangun budaya yang kuat. Di dalamnya adalah ada kemampuan diagnosis dan penilaian awal sehingga langkah pertama dia mulai dengan memahami budaya yang ada. Bagaimana karakter tim, bagaimana situasi pasar ataupun target market yang menjadi orientasi bisnisnya, misalkan kalau bidang bisnis. Kalau bidang organisasi, dia mampu melakukan diagnosis penilaian awal melalui survei tentang apa saja yang menjadi kekuatan dan hambatan budaya di lingkungannya. Yang kedua, budaya kuat itu bisa terlihat dari rumusan nilai dengan tentunya mampu menetapkan visi budaya dan nilai-nilai inti. Di dalamnya muncul integritas dan kolaborasi sebagai panduan dalam berperilaku. Dan yang ketiga tadi sebutkan bagaimana integrasi ini berkesesuaian dengan desain strategi ya. Pemimpin yang memiliki budaya kuat mampu menanamkan nilai ke dalam misalkan awal rekrutmen orang atau tim melakukan pelatihan dengan nilai-nilai kuat dan saat memberikan penilaian kinerja pun dia mentransformasikan nilai integrasi antara apa yang dilakukannya berupa kinerja dan pencapaian tujuan perusahaan. Dan tentunya di dalamnya ada juga sistem penghargaan yang bisa membangun rasa percaya diri dan kesyukuran atas kebersamaan dalam tim. Selanjutnya, urgensi manajemen perubahan. Diketahui bahwa 70 sampai 80% ya. Ini menurut penelitian, statistik menunjukkan bahwa 70 sampai 80% inisiatif perubahan organisasi gagal ya. Nah, gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Kegagalan ini seringkali bukan disebabkan oleh kelemahan strategi teknis atau keuangan, tetapi lebih banyak disebabkan oleh aspek manusia, SDM-nya, dan tentunya proses yang tidak dikelola dengan baik. Sehingga urgensi manajemen perubahan ini dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang tadi menyebabkan kegagalan. Satu, kurangnya keterlibatan emosional dalam tim. Karyawan tidak merasa memiliki atau terhubung dengan visi perubahan. Lalu juga ada kondisi komunikasi yang buruk sehingga pesan tidak jelas, tidak konsisten dan hanya satu arah. Dan yang ketiga, resistensi yang tidak dikelola. Penolakan itu harus diperhatikan dengan serius terhadap perubahan yang dibiarkan tanpa strategi mitigasi. Jadi pencegahannya harus dianalisis lebih awal bagaimana SDM yang ada atau karyawan ini bisa memungkinkan menolak atas apa yang menjadi konsep atau strategi perusahaan. Selanjutnya dengan memformulasikan sebuah kerangka transformasi ya yang disampaikan oleh Kurt Lewin, ada model di dalamnya berkaitan dengan transformasi ini. Yang pertama unfreeze, bagaimana kita mampu mencairkan status quo, kekakuan ya dan membangun urgensi di dalam tim. Sehingga dengan melalui proses change atau transisi perilaku dengan sistem yang baru,
tentunya ini akan memastikan perubahan sikap dengan sistem kerja yang baru. Tahap ini memang sering menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Makanya tadi di awal harus unfreeze dulu, menciptakan kesadaran bahwa ada kebutuhan untuk tumbuh, ada kebutuhan untuk berubah sehingga mampu mengurangi kekuatan mempertahankan status quo. Ah, udah biasa gitu ya. Dari dulu juga udah begini. Ya. Dan membangun motivasi untuk meninggalkan cara lama. Yang ketiga, refreeze. Setelah unfreeze dan change, mencairkan dan mengubah. Langkah ketiga, membekukan kembali, memastikan itu sebagai sebuah komitmen atau norma baru. Sehingga dengan mengkonsolidasikan dan menstabilkan keadaan baru ini, diharapkan bisa terjadi integrasi perubahan ke dalam budaya yang baru, yang lebih baik, yang lebih memiliki tujuan yang jelas dan berkelanjutan. Model transformasi kedua ada model ADKAR. A-nya awareness, D-nya desire, K-nya knowledge, dan ability. Serta reinforcement. Nah, dalam konteks awareness ya, atau kesadaran, kita harus sadar mengapa kita harus berubah. Individu harus memahami mengapa perubahan itu diperlukan. Lalu desire atau keinginan, tumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi, memilih, dan mendukung perubahan itu sendiri. Tentunya dengan knowledge, dengan pengetahuan. Individu tahu bagaimana cara untuk berubah yang baik. Ini merupakan keterampilan dan perilaku baru. Serta jangan lupa membangun kemampuan, menjaga kemampuan ability, sehingga individu dapat menetapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, dikuatkan, reinforcement, penguatan. Perubahan diperkuat dengan mencegah cara-cara yang lama, ya. Itu tumbuh kembali. Apakah dengan reward atau punishment, ya. Oke, John Kotler menginisiasi sebuah konsep perubahan, ya, di mana di dalamnya ada 8 langkah perubahan, dimulai dengan menciptakan rasa mendesak. Wah, sekarang harus maju, sekarang kebutuhan tinggi, sekarang harus berjuang, sekarang akan bisa ketinggalan atau tergeser oleh perusahaan lain jika kita tidak berubah. Yang kedua, bentuk koalisi pemandu. Pastikan kebersamaan ini dalam cara pandang yang berkoalisi, ya, bersama. Jangan sampai ada pihak yang ingin maju, ada yang pihak yang leha-leha, ada pihak yang tidak mau berubah status quo. Yang ketiga, kembangkan visi dan strategi yang jelas dan terarah. Lalu juga komunikasikan visi perubahan itu dengan baik sehingga mampu diserap oleh tim. Dan yang kelima, memberdayakan aksi yang seluas-luasnya sehingga strategi bisa dibaca dan dipahami oleh tim untuk selanjutnya diimplementasikan dalam kinerjanya. Lalu yang keenam, hasilkan kemenangan jangka pendek. Kemenangan jangka pendek akan memberikan semangat untuk mencapai kemenangan-kemenangan selanjutnya yang berupa jangka panjang, kemenangan jangka panjang. Jangan lupa juga konsolidasikan setiap pencapaian dan ingatkan berbagai komitmen perubahan yang sustainable, yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, kaitkan setiap perubahan-perubahan yang positif ini menjadi sebuah budaya. Ingat, perubahan adalah perjalanan berkelanjutan untuk menginternalisasikan norma baru ke dalam jiwa atau DNA organisasi. Itu menurut Kotler. Dan yang terakhir, ya, ada juga versi manajemen perubahan dalam 5 fase utama, yaitu langkah pertama melakukan persiapan dengan tujuan aktivitas yang jelas. Lalu ya tadi model Kotler, ya, dalam persiapan, dalam perencanaannya memastikan tujuan dan aktivitas sesuai konsep ADKAR, awareness, desire, lalu juga berkaitan dengan knowledge, ability, dan reinforcement, ya. Yang ketiga, pelaksanaannya tadi, ya, knowledge dan ability ini berkaitan dengan pencapaian tujuan melaksanakan perubahan dan aktivitasnya melakukan komunikasi yang intensif. Jangan lupa juga reinforcement dengan memantau
dan menguatkan, ya, memastikan perubahan diadopsi dengan penuh. Lalu langkahnya dengan mengukur hasil, merayakan kesuksesan untuk memberi semangat. Dan jangan lupa sesuai dengan konsep manajemen, di dalamnya harus ada evaluasi dan pembelajaran berupa review terhadap tujuan dan aktivitas. Ini merupakan siklus pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana kepemimpinan budaya dan manajemen perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.